Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. ketemu lagi dengan podcast kita, podcast SMA 3 Demak. SMA 3 Demak, maju bersama, hebat Hebat semua. semua. Oke, kali ini saya kedatangan tamu istimewa, tamu yaitu orang yang sangat eh, paling berkuasa tentang PPDB. Beliau adalah Bapak Mas Likan, SPD MSI. Beliau adalah Wakil Kepala Sekolah urusan kesiswaan. Beliau yang paling bertanggung jawab terhadap PPDB di SMA 3 Demak. Kali ini akan kita coba kulik dan kita tanya-tanya tentang PPDB di SMA 3 Demak. Oke, kita siap ya. Halo Pak Mas, selamat siang. Selamat siang Pak J. Oke, Salam. sehat ya? Oke, Alhamdulillah. ini kita akan coba tanya-tanya tentang PPDB di SMA 3 Demak. Eh, Mudah-mudahan hari ini Pak Mas sehat ya. Sehat Pak J. Oke. Alhamdulillah. Tentang PPDB SMA 3 Demak Pak Mas, Yep. ada yang perlu kita tanyakan. Yang pertama, untuk SMA 3 Demak ini tahun ini kuotanya berapa Pak Mas? Baik, terima kasih Pak Jelani. Jadi di PPDB SMA 3 Demak tahun ini 2022-2023 kita mendapatkan kuota 12 rombel. 12 rombel. Setiap rombel itu ada 36 siswa. Sehingga kalau di total ada 432 siswa. Namun ya, kita juga menyelenggarakan kelas khusus olahraga atau KKO yang PPDB-nya dilaksanakan secara offline. Kita punya mekanisme sistem tersendiri untuk menyeleksi calon peserta didik yang ada di kelas KKO itu. Kita mendapatkan jatah satu rombel atau 36 KK itu kelas khusus olahraga. Kelas khusus olahraga. Jadi diperuntukkan bagi atlet-atlet yang mempunyai piagam dari berbagai macam cabang, baik itu ada atlet-atlet perseorangan maupun atlet-atlet yang bergu. Namun yang kita utamakan adalah yang perseorangan. Itu jumlahnya 36, sehingga kuota kita hanya tinggal 396 siswa untuk PPDB kali ini. 396 Siswa, ya betul. Teman-teman itu ya, 396 siswa yang akan dipersatukan nanti pada PPDB kali ini. Kemudian Pak Mas, jalur PPDB kali ini apa saja? Baik, kita seperti sekolah-sekolah yang lain tetap ada 4 jalur PPDB pada kali ini. Yang pertama adalah jalur zonasi. Ya, jalur zonasi itu minimal 55%. Namun tahun ini berbeda dengan tahun yang lalu. Selain ada jalur zonasi itu, kita juga ada yang namanya zonasi khusus. Ya, zonasi khusus yang maksimalnya adalah 10%. Sehingga kalau di total keseluruhan jalur zonasi itu adalah 190 siswa, kemudian zonasi khususnya 40 siswa. Kemudian jalur yang kedua namanya jalur afirmasi, minimal 20%. Nah, jalur afirmasi ini dibagi menjadi yang pertama, afirmasi anak panti itu 2%, sehingga maksimal nanti jumlahnya adalah 8 siswa. Kemudian afirmasi yatim atau yatim piatu yang orang tuanya itu meninggal karena COVID-19, itu juga 2%, jumlahnya 8 siswa. Kemudian afirmasi yang ketiga, afirmasi putra putri tenaga kesehatan atau nakes, 3%, jumlahnya 12 siswa. Dan yang terakhir adalah afirmasi dari keluarga tidak mampu yang dibuktikan dengan KIP, itu 13%, jumlahnya adalah 40 siswa. Kemudian jalur yang ketiga namanya jalur perpindahan tugas orang tua. Ini maksimal 5%, jadi kuota kita adalah 20 siswa. Dan yang terakhir jalur prestasi maksimal 20%, sebanyak 78 siswa, sehingga kalau di total keseluruhan adalah 396 siswa. Oke, jadi teman-teman untuk PPDB kali ini SMA 3 membuka 4 jalur ya. Nanti silakan dipilih di antara 4 jalur itu ada prestasi, ada afirmasi, ada perpindahan orang tua, dan ada Prestasi.
Di 4 jalur silakan nanti dipilih. Kemudian Pak Mas, waktu pendaftarannya kapan? Baik, waktu pendaftaran untuk PPDB kali ini, yang pertama adalah 15 sampai dengan 28 Juni tahun 2022, itu untuk pengajuan akun, kemudian verifikasi akun atau dokumen, dan aktivasi akun. Jadi para calon peserta didik bisa memanfaatkan waktu yang menurut saya itu terlalu lama, karena 14 hari atau 2 minggu. Itu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Namun itu baru sekedar pengajuan akun, verifikasi akun, dan aktivasi akun. Jadi belum pendaftaran. Nah, tanggal 29 Juni, 30 Juni, dan 1 Juli itu baru pendaftaran online dan sekaligus pemilihan sekolah. Yang itu nanti para calon peserta didik harus mencetak bukti, ya, tanda bukti pendaftaran. Nah, kemudian setelah mendaftarkan online di tanggal 29 atau 30 Juni atau 1 Juli, maka calon peserta didik harus memantau tiap saat jurnal yang ada. Kemudian di tanggal 4 Juli 2022 adalah tanggal penting, yaitu pengumuman secara online. PPDB pada kali ini paling lambat jamnya itu adalah 23.59 WIB atau jam 12 malam kurang 1 menit. Itu Pak Jelani. Itu ya, ingat teman-teman ya. Jadi Anda harus ingat tanggal 29 Juni sampai tanggal 1 Juli itu adalah waktu yang sangat menentukan, yaitu menentukan pilihan kemana pilihan sekolah Anda. Itu. Kemudian Pak Mas, proses pendaftarannya gimana prosesnya? Baik, untuk alur atau proses pendaftaran PPDB kali ini, yang pertama di tanggal 15 sampai dengan 28 Juni itu CPD menyiapkan berkas-berkas persyaratan yang dibutuhkan. Ya, di antaranya yang paling penting itu adalah satu, ya, KK asli yang nanti difoto dan di-scan, kemudian surat keterangan nilai rapot semester 1 sampai dengan semester 5 yang asli juga karena nanti di-scan. Kemudian yang ketiga, surat kebenaran dokumen atau fakta integritas. Nah, kalau siswa yang lain, CPD yang lain mempunyai KIP, berarti ya KIP, kemudian punya piagam juga piagam yang difoto dan di-scan. Kemudian di tanggal itu juga CPD ini mengakses situs PPDB online, yaitu ppdb.jatengprof.go.id. Setelah itu mereka mengisi formulir pendaftaran secara online. Setelah mengisi, kemudian mengunggah atau mengupload dokumen-dokumen yang dibutuhkan, maka CPD harus mencetak atau ngeprint, ya, bukti pengajuan akun. Setelah itu, kemudian CPD datang ke sekolah terdekat atau SMA terdekat untuk melakukan verifikasi akun. Setelah akun atau dokumen itu diverifikasi oleh petugas atau tim verifikator, kemudian calon peserta didik akan mendapatkan bukti verifikasi akun, yang di situ nanti ada nomor peserta, kemudian ada token yang itu digunakan untuk nanti aktivasi akun. Jadi setelah verifikasi, kemudian aktivasi akun, kemudian si calon peserta didik nanti mengaktifasi akun itu. Setelah itu nanti nunggu tanggal 29 untuk digunakan pendaftaran secara online sekaligus memilih sekolah atau SMA yang dituju. Ya, karena ini SMA 3, maka sebaiknya ke SMA 3 Demak begitu. Kemudian tanggal penting yang lainnya selain tanggal 29, 30 Juni dan 1 Juli tadi, maka calon peserta didik itu di dalam tanggal 29, 30 dan 1 Juli itu harus memantau terus. Setelah dia memilih sekolah, maka dia memantau jurnal. Kalau misalnya nanti dia memilih di SMA 3 jalur zonasi, ternyata di jalur zonasi itu dia sudah tidak masuk di dalam jurnal, maka dia bisa mengalihkan pilihannya itu. Ya, bisa mungkin kalau dilihat jalur prestasinya kok masih ada peluang banyak, berarti jalur prestasi. Kalau tidak, berarti memilih atau mengalihkan pilihan ke sekolah lain, misalnya ke SMA-SMA terdekat di sekitar SMA 3 Demak yang kemungkinan CPD itu zonasinya masih masuk.
Nah, kemudian tanggal yang terakhir itu tanggal 4 Juli adalah pengumuman secara online PPDB kali ini. Itu Pak Jelani. Itu ya teman-teman, jadi ingat prosesnya. Yang pertama tadi ajuan akun dulu tanggal 15 sampai 28 dan aktivasi akun, verifikasi berkas, ya. kemudian aktivasi akunnya, setelah itu tanggal 29 memilih sekolah dan mengganti sekolah pilihan jika sudah tidak masuk di dalam jurnalnya. Tanggal 4 ingat itu pengumuman tentang diterima atau tidak. Oke, gitu. Terus tambahan Pak J, untuk ya, pemilihan sekolah atau penentuan tadi itu jalur itu maksimal tanggal 1 Juli ya, sampai dengan jam 16.00. Jadi lewat hari itu, jam itu, maka tentu siswa atau calon peserta didik tidak bisa menentukan pilihan sekolah atau memindahkan jalur pilihannya gitu. Ingat teman-teman ya, gitu ya. Kemudian gini Pak Mas, selama pelaksanaan ini kira-kira apa saja kendala-kendala yang ditemukan di lapangan? Pada dasarnya kendala itu istilahnya apa Pak ya, rutinitas itu. Jadi sebenarnya banyak, tapi karena kami ini teman-teman Bapak Ibu guru ini sudah terbiasa dengan pelaksanaan tugas-tugas PPDB, jadi insya Allah kendala-kendala itu bisa kita atasi. Namun yang paling penting itu, kendala terbesar kami itu, sebagian besar calon peserta didik dalam mengajukan akun itu, pengajuan akun, mereka itu kebanyakan tidak secara online dari rumah atau dari tempat yang lain. Mereka langsung datang ke SMA 3 Demak, kemudian mengisinya di SMA 3 Demak, mencetaknya juga mereka di SMA 3 Demak. Kebetulan di ruang lab komputer 2 itu kita sediakan memang khusus untuk calon peserta didik maupun orang tua yang mendampingi yang kebetulan memang mohon maaf masih belum paham dengan alur pengajuan akun ini, sehingga kita melayani itu cukup banyak yang calon peserta didik itu datang langsung ke SMA 3 Demak. Nah, permasalahan yang kedua itu berkaitan dengan titik koordinat Pak Jelani. Jadi karena siswa menggunakan HP, kemudian dia mencari titik koordinatnya itu kesulitan, maka ini juga memberikan beban waktu tersendiri bagi tim verifikator di loket-loket yang kita sediakan. Saat mereka nanti setelah mencetak pengajuan akun, kemudian mereka CPD itu ke loket-loket yang kita sediakan, ada 5 loket, setiap loket kita sediakan 3 petugas, maka satu di antara petugas ini harus bersusah payah untuk memastikan anak atau calon peserta didik ini koordinat rumahnya itu yang tepat. Bahkan ini kemarin ada kasus Pak, ada kejadian satu anak itu koordinat rumahnya itu, titik koordinatnya ada di tol Tembalang. Bahkan yang satu ada di Jakarta Timur. Ini yang sungguh kami itu harus bersusah payah tim kami untuk memastikan titik koordinat itu sesuai dengan alamat yang tertera di KK. Dan itu sebenarnya tidak apa-apa, cuma hanya menambah waktu saja bagi teman-teman kami untuk mestinya kita hanya tinggal cek, oh ini sudah pas, tinggal kita approve, kemudian kita istilahnya setujui akunnya, kita setujui verifikasinya, baru kita cetakkan bukti verifikasi akun. Tapi karena ada kendala titik koordinat yang begitu hampir setiap anak mengalami itu, maka kita butuh waktu yang agak lama untuk itu. Nah, kemudian yang ketiga Pak D, ini yang ketiga itu masalah KK. Masalah KK ini masalah yang dari tahun ke tahun, yang kalau saya mengamati itu sebagian besar calon peserta didik itu tidak memahami betul apa syarat-syarat atau juknis yang ada di dalam PPDB kali ini. Sudah disampaikan berulang kali bahwasanya KK yang dihitung itu minimal 1 tahun terhitung 28 Juni. Berarti sebelum Juni. 28 Juni harus. Seringkali ada beberapa kakak itu bahkan yang baru 3 bulan misalnya atau 4 bulan. Nah, permasalahannya lagi mereka tidak menyertakan kakak lama, maka terpaksa calon peserta didik ini atau orang tuanya harus pulang dulu mengambil fotokopian kakak yang lama. Dan ini terjadi hampir setiap hari. Itu Pak D kira-kira kendala-kendala yang kita alami, tapi intinya tidak masalah, sebatas teman-teman bisa melayani calon peserta didik, bisa melayani masyarakat dengan baik,
saya kira tidak ada masalah yang berarti. Artinya kendala-kendala tersebut bisa terselesaikan dengan baik. Iya, tentu saja dengan tim yang sangat solid, termasuk ini ketuanya yang ada di depan saya ini, Oh, tim sama. IT-nya, teknisnya. Kemudian Pak Mas, kira-kira saran-saran untuk PPDB yang akan datang kira-kira bagaimana menurut? Baik, terima kasih Pak Jelani. Jadi kalau kami mengamati dari tahun ke tahun, kemudian permasalahan-permasalahan yang timbul, yang muncul dalam PPDB, pada kali ini terutama, sebaiknya masalah-masalah klasik, kayak KK misalnya, ya kayak KK itu, sebaiknya dipastikan dulu. Dan syukur-syukur ini tim di Dinas Pendidikan Provinsi bisa juknis yang disampaikan ke satuan pendidikan atau ke SMA itu sudah final begitu. Jadi di juknis itu sudah jelas. Jadi tidak begitu juknis kita laksanakan nanti ada apa temuan baru nanti ada apa istilahnya semacam pemberitahuan yang berkaitan dengan temuan itu, dan di temuan itu Di tengah aman itu jalan, ya? di tengah jalan kita sudah melayani 3 hari baru ada temuan. Sementara nanti ada perubahan-perubahan begitu. Sementara di juknisnya tidak ada. Nah, kemudian yang kedua, kalau kami boleh memberikan saran atau masukan, pengajuan akun, verifikasi akun dan aktivasi akun yang dimulai 15 Juni sampai dengan 28 Juni itu menurut saya terlalu lama. Itu betul-betul menyita waktu. Mestinya kita cukup beri waktu 5 hari atau 7 hari, ya itu mungkin lebih efektif. Atau bila perlu 1 hari penyelesaian selesai ya? Iya, atau 3 hari lah Pak. Kalau di tempat-tempat yang umum itu biasanya 3 hari gitu, supaya kalau ini kita hitung kan 14 hari meskipun dikurangi hari Sabtu Minggu deh, ya, tapi itu 14 hari dan itu menurut saya sangat lama. Akhirnya malah fokus masyarakat atau CPD itu menjadi terbelah, itu santai dulu masih tanggal 28, santai dulu masih tanggal 28. Khawatirnya begitu nanti masyarakat sampai di tanggal 28 ternyata mereka tidak mengetahui syarat-syarat atau